wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa min tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ustadz Suhaji Fajarai selaku pembina kita yang akan mengisi seri dari acara ini. Yang saya hormati Ketua IKADI Sidoarjo, Ustadz Agus Yunif, dan ayah bunda sekalian, Bapak Ibu sekalian yang turut hadir pada acara malam hari ini. Dalam malam hari ini adalah acara yang kita gagas bersama sebagai ikhtiar kita untuk belajar terkait dengan masalah pernikahan. Kalau kita lihat banyak sekali kajian-kajian itu yang temanya adalah pranikah gitu. Tapi sedikit sekali kajian yang saya temui itu terkait dengan yang pranikah itu kan orang yang akan menikah gitu. Tapi orang akan menikah itu kan punya orang tua. Gitu. Ada yang siap anaknya gitu, tetapi orang tuanya yang nggak siap. Gitu. Orang tuanya yang bingung gitu. Ketika datang yang mau melamar atau mengkhitbah, ternyata orang tuanya yang bingung atau bahasanya delak-lakeban seperti apa dan sebagainya. Oleh karenanya ini sebagai ikhtiar dari IKADI Sidoarjo untuk kita belajar bareng-bareng yang akan diasuh oleh Ustadz Suhaji Fajarai. Itu kronologis cerita kenapa IKADI menyelenggarakan acara ini. Dan insya Allah acara ini akan berseri terus setiap hari Senin akan diasuh oleh Ustadz Suhaji Fajarai. Baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita patut bersyukur terhadap hal itu. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran. Ala hadiniyah wa kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Selanjutnya sebelum masuk ke materi kita dengarkan sambutan sekaligus secara resmi membuka acara seremonial ini, acara berseri ini, hingga saya belum tahu ini berapa seri tergantung dari pengasuh kita di acara ini ya. Kita dengarkan sambutan sepatah dua patah kata dari Ketua IKADI Sidoarjo. Kepada Ustadz Agus Yunif Anwaruddin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa sallallahu ala rasulillah nahmadu wa nasta'inu astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Kepada kami muliakan dan kami hormati Ustaz Suhaji Fajarai dari IKADI kita yang cukup fenomenal, internasional, yang mudah-mudahan Allah berkahi umur dan alhamdulillah, astagfirullah. Kepada yang terhormat segenap pengurus PDIKADI Kabupaten Sidoarjo, Ustadz Lutfi yang alhamdulillah malam hari ini berkenan menjadi host, dan juga Bapak Ibu saudara sekalian, para ayah bunda, calon orang tua, para mertua, yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam rangka untuk thalabul ilmi, dan sekalian kita berusaha agar menyiapkan anak didik kita, anak kandung kita menjadi anak yang saleh dan salihah, keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan tak terhingga jazakumullah khairan katsira atas perkenan segenap yang hadir, atas perkenan Ustaz Suhaji untuk mengisi acara kajian kita ini. Mudah-mudahan ini bisa berseri istiqomah ya. Allah takdirkan ini sebagai salah satu dari bentuk ikhtiar kita IKADI Kabupaten Sidoarjo untuk bersama-sama kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah, memenuhi perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Persiapan-persiapan seperti ini sangat jarang. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan keadaan kita di majelis ini
menjadi kehadiran yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita mempersiapkan anak kita menjadi lebih baik daripada kita. Generasi mendatang begitu banyak tantangannya. Semoga ke depan mereka senantiasa dimudahkan Allah untuk bisa mendapatkan calon-calon suami dan calon istri yang baik, dan kemudian mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah. Jadi sangat berterima kasih dan mendukung sekali, dan berharap ini menjadi kajian istiqomah setiap Senin malam, dan mudah-mudahan kita juga bisa hadir kajian pagi setiap hari setiap pada subuh yang insya Allah diasuh oleh beberapa pengurus BDI Gadi yang insya Allah sudah berjalan hampir 2 bulan ini. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ikhtiar kecil ini nanti dicatat Allah sebagai ikhtiar kita dalam rangka li'ilahi kalimatillah, nasrul fikroh, menyebarluaskan pemikiran-pemikiran Islam kita, dan semoga Allah senantiasa sekali lagi memasukkan kita sebagai hamba-hambanya yang semoga di dunia dikumpulkan jadi satu, nanti di akhirat juga dikumpulkan di surganya bersama-sama dengan kita. Allahumma amin. Demikianlah sekelumit sambutan bisa kami sampaikan selaku Ketua BDI Gadi Kabupaten Sidoarjo. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan semua yang hadir. Menuntut ilmu itu butuh keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ala hadiniyah. Semoga Allah senantiasa catatin sebagai masalah. Demikian, mudah-mudahan mohon maaf ya. Terima kasih, mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Agus Yunif Anwaruddin selaku Ketua PD IKADI Sidoarjo yang mensupport penuh kegiatan acara ini, didukung oleh Lasnas LMI. Ustadz-ustadzah sekalian, tidak berpanjang lebar, saya jelaskan apa yang akan kita lakukan atau kita belajar apa dalam kesempatan di malam hari ini secara acara nggih. Jadi nanti Ustadz Syuhadi Fajarai akan menjelaskan sekitar 15 menit, tidak panjang gitu. Tapi pertanyaan diskusi itu yang mungkin banyak Ustadz, Bapak Ibu sekalian yang perlu ditanyakan, itu yang coba kita buat lebih panjang. Sehingga nanti ada sekitar 30 menit Bapak Ibu, Ayah Bunda bisa bertanya hal-hal terkait dengan topik materi yang disampaikan oleh Ustadz Syuhadi Fajarai. Jadi kira-kira seperti itu, Ayah Bunda, Bapak Ibu sekalian. Jadi 15 menit Ustadz Syuhadi itu akan menyampaikan materinya, setelah itu 30 menit akan ada tanya jawab. Akan seperti itu. Sekali lagi, kadang sering kita berdoa, sering kita mendoakan semoga sakinah, mawaddah, warahmah itu yang didoakan adalah dua insan yang sedang menikah itu. Tetapi keadaan sakinah, mawaddah, warahmah itu kadang diselimuti oleh lingkungan yang ada di situ gitu. Apalagi dia tinggalnya ketika awal menikah itu bersama dengan mertua gitu. Kalau disebut kadang rumah mertua indah gitu, itu kan berarti ada sangkut paut lingkungan yang akan mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Pasti akan ada dinamikanya, ada lika-likunya gitu. Orang tua, mertua itu juga merasa, loh kok mantuku seperti ini? Kayaknya dulu pas ketemu awal-awal nggak seperti ini dan sebagainya. Hal-hal seperti itu nanti mungkin bisa ditanyakan dan Ustadz Syuhadi akan menjelaskan harmoninya, bagaimana menantu, bagaimana mertua, dan nanti bagaimana ketika ada cucu yang ada di situ gitu. Karena biasanya cucu pertama itu miliknya mbahnya gitu. Jadi anak nggak punya hak untuk cucu pertama itu biasanya. Baru cucu kedua itu miliknya sendiri. Biar-biarnya seperti itu. Banyak hal yang bisa kita pelajari supaya kita semua menjadi orang-orang, keluarga yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari kita simak dengan seksama penyampaian materi oleh pengasuh kita di kajian Harmoni Cinta setiap Senin malam, Ustadz Syuhadi Fajarai. Baik, matur nuwun Ustadz Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim, ar-Rahman alamal Qur'an, halaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz
Agus Yunif yang saya hormati, guru saya, guru kita semuanya, dan para orang tua yang rawuh pada kajian kali ini. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena kita masih dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu seperti ini, yang mudah-mudahan dengan ilmu ini nanti insya Allah hidup kita makin bermutu. Hidup kita makin bermutu. Dengan ilmu nanti mudah-mudahan keluarga kita makin bermutu. Dengan ilmu mudah-mudahan nanti keluarga anak-anak kita juga makin bermutu. Termasuk dengan ilmu mudah-mudahan kita nanti bisa menjalani profesi sebagai mbah yang bermutu, ya, mbah yang bermutu. Mertua yang bermutu juga. Ini penting sekali karena jarang sekali langka bahasan-bahasan seperti ini kita bicarakan, insyaallah ya. Saya mulai dari yang akhirnya saja. Yang akhirnya saja yang akan kita tuju sebelum nanti pertemuan-pertemuan berikutnya itu bercerita tentang perjalanannya. Kita bicara dari sisi akhir dulu, mengapa kita membicarakan persoalan-persoalan yang asik ini, yang enjoy ini, tapi kemudian kita mulai dari akhir perjalanannya dulu ya. Kita mulai dari akhir perjalanan dulu. Saya izin share ya materi ini. Sudah terlihat Ustaz Lutfi materi saya? Sampun Ustaz. Sampun? Nggih, sampun. Alhamdulillah. Saya mulai dari surat At-Tur. Surat ke-52 ayat 21. Ini ayat yang sangat menggetarkan setiap orang yang beriman kalau membacanya ya. Saya kalau membaca meskipun sendirian kadang-kadang berderai-derai air mata ya. Menghayati ayat ini yang luar biasa. Mudah-mudahan ending kita nanti akan ada di sana semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Saya enggak bisa menguasai emosi saya ketika ketemu dengan ayat ini, insya Allah. Dan orang-orang yang beriman, yang diikuti anak cucu, sekali lagi bukan sekadar anak ya, tapi juga cucu. Anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jika semua yang hadir di sini nanti diikuti oleh anak cucu kita itu sama dalam keimanan yang sama, janjinya Allah. Kami hubungkan, kami pertemukan anak cucu mereka ya, dengan mereka ini. Kita akan dipertemukan oleh Allah dengan anak cucu kita di surganya Allah. Bukan sekadar anak ya, tapi cucu-cucu. Itu sebabnya kita perlu menyiapkan anak, juga perlu menyiapkan cucu, agar mudah-mudahan nanti akan bersama-sama kita di surganya Allah. Inilah perjalanan panjang yang nanti mudah-mudahan kita berharap ending perjalanan kita ada di surga, bertemu dengan anak cucu kita. Nah, itu sebabnya perjalanan ini memerlukan ilmu. Perjalanan ini memerlukan ilmu. Dan ini perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang membutuhkan perjuangan, dan bukan perjalanan yang tiba-tiba kita bisa begitu saja ya, insyaallah. Saya ulangi lagi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yang dipanggil khusus orang-orang yang beriman, dan anak cucu mereka yang mengikuti dalam keimanan. Jadi kalau anaknya dan cucunya sama-sama beriman, kami hubungkan, kami pertemukan ya, anak cucu ini dengan mereka itu. Masya Allah, betapa indahnya. Kemurahan hati Allah yang luar biasa ini. Itu sebabnya kita memerlukan persiapan yang sangat memadai, perlu menyiapkan anak-anak kita, agar anak-anak kita yang laki-laki mampu menjadi suami dan ayah yang akan membuat sang ayah ini nanti bertemu dengan anak, yang anaknya, anak kita namanya cucu ini bertemu dengan mbahnya. Kita perlu menyiapkan anak-anak remaja putri kita untuk siap menjadi istri, dan
yang siap menjadi ibunda, yang menjadi ibu itu adalah menjadi madrasah keluarga. Al-ummu madrasatul ula. Dan kemudian, insya Allah, anak laki-laki kita akan menjadi kepala madrasahnya. Yang kemudian dengan seperti itu, cucu-cucu kita kelak akan mendapati ayah yang hebat dan ibu yang hebat. Kita perlu menyiapkan sangat panjang untuk bisa berakhir di surganya Allah dengan berkumpulnya rombongan besar keluarga kita. Sak berayat, katanya orang Jawa, insya Allah mudah-mudahan masuk surga semuanya. Saya sangat berharap seperti itu. Mudah-mudahan harapan ini juga menjadi harapan kita semuanya untuk bisa reunian kembali nanti, bertemu kembali dengan anak cucu kita semuanya di surganya Allah. Itu sebabnya kita senantiasa meminta kepada Allah dengan sebuah doa yang sangat fenomenal, sangat umum, yang sangat kita hafalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, kami pasangan hidup dan keturunan, dan tentu saja keturunan ini adalah berlanjut sampai cucu-cucu ya, sebagai penyejuk hati kami, penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata untuk melahirkan proses kepemimpinan besar bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah mulainya dari keluarga. Mulainya dari keluarga. Itu sebabnya diskusi kita nanti akan lebih banyak diskusi tentang keluarga. Dari keluarga lah kita akan berbenah. Dan dari sekolah kita akan melangitkan asa. Dan dari masjid kita akan bangkit. Ada 3 hal persoalan besar yang kita integrasikan sebenarnya nanti. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah masjid. Nah sekarang alhamdulillah anak-anak kita semuanya yang laki-laki, anak-anak kita yang perempuan sudah mulai tertarik, ada ikhtiar-ikhtiar, nanti juga disediakan oleh KADI, bagaimana menyiapkan diri di awal-awal pranikah ini dengan ilmu persiapannya. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah tua ini bersiap-siap untuk menyediakan diri kita ini bukan pranikah tapi pramantu ya, mantu. Karena banyak saya jumpai orang yang mau mantu itu stresnya bukan main. Sampai kemudian tiba-tiba jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia kapan hari ya, datang ke rumah saya sangat sedih karena orang ini memikirkan ubur rampe mantu yang ribet dan ruwet. Mulai dari proses lamarannya, kemudian mengembalikan lamaran, dimulai dari dulu perkenalan, mengembalikan perkenalan, kemudian lamaran, mengembalikan lamaran, kemudian nanti nikah, terus kemudian ngunduh mantu di mertua. Ya Allah, 6 kali proses yang sangat panjang. Dan itu yang menjadi beban pikirannya adalah bagaimana dengan biayanya. Naudzubillah min dzalik. Yang hadir ke rumah saya konsultasi itu sampai jatuh sakit dan saya mendapatkan kabar beliau meninggal dunia karena tekanan yang luar biasa seperti ini. Sayang sekali jika syariat yang mulia itu menjadikan kita ini terbebani yang berlimpah-limpah, padahal syariat tidak menyatakan yang seperti itu. Ini adalah endingnya yang akan kita harapkan nanti. Dan terkait dengan mantu ini, saya ingin mengutip di awal-awal ada nasihat untuk kita semuanya. Kawinkanlah anak-anakmu. Ini tugasnya orang tua ya. Salah satu tugas orang tua itu adalah kawinkanlah anak-anakmu. Dan orang-orang yang sudah waktunya kawin dan hamba-hambamu yang laki-laki ataupun perempuan, jika mereka itu orang-orang yang tidak mampu, maka Allah yang akan memberikan kekayaan kepada mereka dari anugerahnya. Menikah, kenapa harus takut dengan berbanyak hal? Ya, menikah, nanti akan insya Allah akan dikayakan oleh Allah. Buktinya kita dulu menikah nggak punya apa-apa, ya, nggak punya apa-apa kan dulu kita ini menikah. Saya juga seperti penjual bensin itu dulu, mulai dari nol ya, umur 23 tahun, mulai dari nol ya, insya Allah. Rantang tidak punya, sepeda motor tidak punya, sepeda pancal juga tidak punya saya, insya Allah. Alhamdulillah kemudian Allah berikan kekayaan ya dari berbagai arah dan alhamdulillah pernikahan ini sudah lebih dari 25 tahun dan alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah dan mudah-mudahan senantiasa nanti dijaga oleh Allah. Ya. Untuk itu kewajiban kita adalah mengawinkannya.
menikahkannya. Dan menikahkannya itu syariat Islam, tidak ribet-ribet. Yang ribet-ribet itu pikiran kita. Ya, yang ribet-ribet itu pikiran kita. Ada yang ribet sekali. Yang kapan hari saya lihat itu harus mengumpulkan anak-anaknya uangnya ini, ya. Masih ada 2 menit ya. Harus sampai punya 100 juta baru boleh menikah. Astagfirullahaladzim. Betapa bahayanya jika anak itu tidak mampu mengumpulkan 100 juta, kemudian dia terjerumus pada perzinahan. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya. Dosanya sangat besar. Naudzubillah. Ya. Singkat cerita, karena waktunya 2 menit, tinggal 2 menit, saya ingin cerita sebentar. Cerita yang ini saja. Bagaimana kita bercermin pada sejarah Al-Faruq Umar bin Khattab memilih menantu anak penjual susu. Suatu ketika Umar bin Khattab ini berkeliling sidak kepada masyarakatnya. Jangan sampai nanti ada yang malam-malam kelaparan. Mengenal Umar ini sangat bertanggung jawab ketika menjadi pemimpin luar biasa. Hingga suatu ketika di sebuah rumah, Umar bin Khattab ini tanpa sengaja mendengar pembicaraan antara seorang ibu dan anaknya. Seorang ibu memerintahkan begini, kira-kira ya dalam bahasa Sidoarjo ini, itu nak, anaknya perempuan ini ya, susu yang besok kita jual, campuran sama air biar jumlahnya banyak dan kita mendapatkan untung yang banyak. Jangan Bu, ya susu kok dicampur sama air tidak pas, nanti tidak baik untuk kita jual. Tidak apa-apa, biar hasilnya banyak. Insya Allah. Saya takut, ya nanti kalau dimarahi Khalifah Umar bagaimana? Dan si ibu itu bilang, malam-malam begini mana mungkin Khalifah Umar bin Khattab itu tahu. Dan si anak kemudian menjawab, Umar bin Khattab mungkin tidak tahu Bu, tapi Tuhannya Umar tahu. Tapi Allah Maha tahu. Sekali lagi, tapi Allah Maha tahu. Mendengar kalimat yang seperti ini diucapkan oleh seorang gadis ini, Umar bin Khattab terkesiap. Kemudian pulang dan bilang kepada anaknya, anak laki-lakinya, Ayah, jika saja masih berkehendak untuk menikah, ayah mungkin akan menikahi anak penjual susu yang baru saja ada dialog itu dengan ibunya. Sekarang siapa di antara kalian yang mau menikah? Besok berangkatlah temui anak penjual susu itu dan nikahilah. Singkat cerita, Umar bin Khattab punya menantu anak penjual susu itu. Dan dari anak penjual susu itu, garis keturunan anak penjual susu itu, muncul tokoh besar yang kita kenal sangat luar biasa, Umar bin Abdul Aziz, yang dalam kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz itu 2 tahun saja, 2 tahun saja, itu sudah memakmurkan seluruh rakyatnya, sampai-sampai bendahara negara itu bingung membayar zakat itu kepada siapa, karena semua rakyatnya sudah punya mentalitas tangan di atas, bukan tangan di bawah. Kebingungan bendahara ini, saking kayanya semuanya. Saya tegaskan, 2 tahun memerintah, bukan 2 periode, cukup 2 tahun. Karena keberkahan yang luar biasa itu. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh agama, oleh nasihat Rasulullah, wanita dinikahi karena 4 hal, sebab kecantikannya, karena kedudukannya, karena hartanya, karena agamanya. Umumnya begitu. Maka pilihlah, katanya Rasulullah, yang beragama agar berkah, agar berakah. Maka pilihlah yang beragama. Pilihlah yang beragama. Orang yang menikah karena kecantikan, karena ketampanan, itu orang yang biasa-biasa saja. Orang yang menikah karena kedudukannya, itu orangnya biasa-biasa saja. Orang yang menikah karena memilih hartanya, itu biasa-biasa saja. Umumnya orang begitu. Makanya orang-orang yang memilih menikah karena sebab itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Dan biasanya keluarganya akan tumbuh menjadi biasa-biasa saja. Anak keturunannya menjadi anak-anak yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Kenapa? Karena tidak diawali dengan sesuatu yang sangat istimewa. Apa? Agama. Mentauhidkan Allah.
Jika kita mulai dengan sesuatu yang sangat istimewa, insya Allah maka rumah tangga itu akan jadi istimewa, anak keturunannya menjadi istimewa, dan kita lebih pantas untuk ditolong oleh Allah yang Maha Penolong. Demikian pengantar obrolan kita santai saja, cuma 30 menit. Mudah-mudahan nanti bisa saling memberi nasihat. Panjenengan boleh memberi nasihat di grup ini. Saya pun juga bisa memberi nasihat. Kalau ada pertanyaan, insya Allah saya jawab sebisa-bisanya. Nanti kalau waktunya tidak cukup, sebagai PR untuk pertemuan Senin mendatang. Karena ini sifatnya berseri terus-menerus, sehingga nanti kita bisa reunian setiap hari Senin di sini ya, ngobrol-ngobrol di sini. Makatan, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, jazakallahu khairan kepada pengasuh kita Ustadz Suhadi Fajarai yang memulai seri Harmoni Cinta pada Senin malam ini dengan kita melihat ending dari cerita kita di dunia ini. Bagaimana ending cerita kita ketika kita membina rumah tangga, bagaimana ending cerita kita nanti ketika Bapak Ibu sekalian memiliki mantu, atau ketika menjadi mertua, atau ending cerita kita ketika Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian menjadi mbah, menjadi kakek, menjadi nenek yang memiliki cucu. Ustadz Suhadi menarik ending itu untuk kita berkaca ke situ. Apakah yang sudah kita lakukan? Mungkin ada yang sudah punya menantu, atau ada yang akan punya menantu, atau akan punya cucu. Nah, kita lihat endingnya itu yang sudah disampaikan oleh pengasuh kita Ustadz Suhadi Fajarai. Masya Allah, luar biasa sekali. Greget itu sudah muncul di diri saya. Tapi kan saya masih jauh untuk punya menantu. Anak saya masih usia 9 tahun gitu. Jadi mungkin ya 10 tahun lagi gitu ya. Tapi ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian mungkin sudah persiapan ke situ, mungkin sudah punya anak yang siap untuk menikah. Ya kita persiapkan ilmu kita bersama. Baik, untuk teknis dari diskusi, ayah bunda bisa menuliskan di chat gitu, atau bisa langsung bertanya ya, bisa langsung bertanya kepada Ustadz Suhadi Fajarai dengan menyalakan mic-nya dan bisa langsung bertanya. Nanti sekali lagi kita dibatasi oleh waktu sekitar 30 menit. Ketika masih ada unek-unek lain sebagainya, kita akan simak lagi, kita akan dengarkan lagi. Anda bisa menyampaikan di Senin malam yang akan datang. Baik, ayah bunda sekalian, monggo saya persilakan siapa yang mau bertanya. Langsung ngomong enggak apa-apa, atau kalau familiar dengan Zoom bisa raise hand. Kalau nggak familiar dengan Zoom bisa langsung ngomong, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Oke, Ibu Kanti. Monggo Ibu. Salam. Enggak pakai es ya? Biasanya ada apa? Mencocokkan tanggal atau apa? Weton seperti itu gimana, Pak? Biasanya seperti itu ya. Terus gimana? Tanggapan seperti itu? Oke, baik, sudah kami tangkap. Monggo Ustadz Suhadi. Ini biasanya ribet. Saya ini ya orang yang bisa ngitung ya, karena saya pengajar matematik gitu. Karena nggak make sense juga ini harus Jumat Kliwon atau Jumat Legi atau Senin apa, terus wetonnya yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, terus hitungannya harus tepat. Kalau nggak tepat berarti wah ini nggak cocok ini dan sebagainya. Bisa seperti itu ya, yang sering kita jumpai jamak itu ditanyakan oleh Ibu Kanti. Monggo tanggapannya Ustadz Suhadi. Oke, Masya Allah. Ini pertanyaan yang umum sekali dan ini sesuatu yang sering diribetkan di masyarakat ya. Banyak orang yang ribet dan ribut perkara ini. Bahkan ada juga yang semula itu siap dijodohkan kemudian berpisah karena perkara ini ya gitu ya. Banyak sekali ya. Jadi ceritanya begini nih ya, Insya Allah. Saya ini belum pernah menjumpai sekalipun ada sirah terkait dengan
apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat terkait dengan hitung-hitungan yang seperti itu. Ya, tidak ada rumus dalam sirahnya, tidak ada rumus dalam hadisnya, sehingga saya tetap berpegang kepada hadis tadi bahwa ukuran memilih jodoh, memilih menantu yang terbaik itu adalah agamanya. Perkara dengan hitungan-hitungan yang biasanya terjadi, ya, yang biasanya terjadi itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan di dalam agama kita, tidak diajarkan dalam agama kita. Kalau mau itu disebut budaya, silakan, silakan mau menyebut budaya atau menyebut yang lain silakan. Tetapi saya menyebutnya itu sesuatu yang tidak diajarkan dan tidak disyariatkan dalam proses untuk menentukan apakah seseorang itu boleh tidak berjodoh. Boleh tidak berjodoh. Nah, saya berpandangan bahwa yang seperti itu adalah nambah-nambahi keruwetan. Nambah-nambahi keruwetan. Bahkan saya berpikir sederhananya begini, menikah itu kan nggak ruwet toh. Yang terpenting satu. Yang satu itu sesama muslim ya. Yang satu ini adalah laki-laki, satu perempuan. Udah jelas itu ya. Kalau sama laki-laki nggak boleh, perempuan sama perempuan nggak boleh. Ya itu satu. Karena gampang saja. Lihat saja anak kita laki-laki, jodohnya siapa perempuan? Oke, lanjut. Kemudian lanjut lagi, bagaimana nih agamanya calon menantu kita itu? Nah, kita ukur di situ potensi-potensi kebaikannya. Kalau anak-anak calon mantu kita itu ternyata mungkin saja belum baik, tapi punya potensi besar baik, mau berkeinginan untuk memperbaiki dirinya, mau untuk ngaji memperbaiki dirinya, saya kira ini sudah baik. Dan nanti kalau kemudian dihitung ternyata antara apa tadi hitungan apa ya, saya tidak mengenalnya dengan detail, si laki-laki dengan si perempuan ini karena tanggal lahirnya nggak cocok, terus ketemu dan diyakini akan punya takdir yang buruk, ya, naudzubillah min dzalik. Tidak ada itu di dalam syariat kita, tidak ada. Tetapi di lingkungan saya sendiri, itu pernah terjadi yang seperti itu. Pernah terjadi yang seperti itu. Dan saya katakan kepada bagian dari keluarga saya yang saya kemudian juga tidak meyakini itu syariat, saya tunjukkan begini. Apa hubungannya antara hitung-hitung dengan kebaikan berkeluarga? Loh nanti kalau yang seperti ini itu rezekinya seret, yang ini itu nanti jadinya bapaknya mati dan sebagainya. Saya bilang, saya kasih contoh, orang yang kebetulan yang saya tahu itu loh, ada orang yang menikah dengan hitungan budaya yang sangat kental, tetapi tetap saja itu yang laki-laki tidak mau ke masjid, yang istrinya juga tidak mau ke masjid, tidak sholat. Bagaimana hasilnya? Maka yang lebih baik itu adalah kita ikuti syariat yang mudah ini. Agama itu tidak menyulitkan. Agama itu tidak menyulitkan. Jangan dipersulit dengan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh agama. Nah, hal lain yang ingin saya katakan kepada penyenangan, selain jangan meribet-ribetkan untuk urusan yang tidak ada di dalam syariat, hal lain itu adalah jangan meribet-ribetkan untuk hal-hal yang tidak krusial. Hal-hal yang tidak terlalu krusial. Saya jumpai ada calon-calon orang yang mau mantu itu ribut mengumpulkan saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Yang didiskusikan itu adalah seragam nanti ketika resepsi. Seragam untuk resepsi itu pakai batik warna apa, ukurannya itu tengkarnya lama sekali. Tetapi anak-anaknya tidak disiapkan untuk kursus pranikah. Bagaimana siap untuk menjadi ayah, siap untuk menjadi ibu. Itu tidak diributkan. Jadi sebenarnya ribut itu boleh asalkan ributnya itu benar gitu loh ya. Nah ini ribut yang tidak pas itu adalah saya kira menghabis-habiskan tenaga dan itu tidak dicontohkan oleh syariat. Saya yakin host kita ini Ustadz Lutfi, beliau ini dosen matematika. Saya yakin kalau suruh hitung-hitung begitu juga belum tentu bisa ya. Belum tentu bisa ya. Karena itu Bunda, supaya pernikahannya anak-anak kita itu nanti berkah. Ini jawabannya yang mohon maaf ya, saya memilih jawaban yang tegas agak menyengat supaya mudah diingat nanti. Kenapa banyak rumah tangga anak-anak muda itu
Baru umur yang pendek itu sudah bubar. Hidupnya bermasalah, berkepanjangan. Kenapa? Kenapa anak-anak yang sudah menikah itu kadang-kadang tidak makin bertakwa kepada Allah? Kenapa kemudian cucu-cucu itu menjadi bermasalah besar? Salah satu jawabannya adalah yang biasanya saya nasihatkan kepada orang-orang yang mau bercerai, orang-orang yang bertengkar ya Pak. Tolong kamu pikirkan dulu, ketika awal menikah, itu engkau menyakiti Allah apa tidak? Bagaimana mungkin pernikahan kita bisa bahagia? Kalau awal pernikahan saja kita sudah membuat Allah marah besar dengan aturan-aturan yang tidak disyariatkan, tapi kemudian kita tambah-tambahkan. Bagaimana nanti pernikahan itu menjadi berkah, menjadi ditolong oleh Allah? Kalau awalannya saja membuat Allah marah besar. Maka kita perlu memulai dengan ridhonya Allah. Bagaimana Allah itu ridho, tanda-tandanya? Kita menjalankan sesuai dengan syariatnya. Jangan membuat Allah marah. Allah sangat marah kalau didua-duakan. Contoh yang lucu begini, bukan hanya hitung-hitungan itu ya. Ada sebuah pernikahan yang bertengkar ini antara antar besan. Sebabnya si laki-laki tinggalnya, ini saya ceritakan di konteks wilayah saya ya, di Jombang. Tinggalnya di sebelah utara Sungai Brantas. Si perempuan tinggalnya di kecamatan di sebelah selatan Sungai Brantas. Nah, untuk melewati Sungai Brantas itu, si besan membuat aturan, ojo lali nggawa petik ireng mulus untuk dilepas nang ngene jembatan Brantas. Wah, mulai heboh itu sekeluarga. Mencari PT ireng sing mulus, ilat-ilate ngangel insyaallah ya. Dan uniknya yang melepas tentu saja ini kan untuk mohon maaf ya, supaya danyangnya Sungai Brantas itu katanya tidak ganggu, ben seneng gitu ya. Ayam ini dilepas. Ya. Tapi melepaskannya lucu ya. Ini sirik tanggung-tanggung ini ya. Lucu. Dengan cara apa? Kakinya ayam diikat dengan rafia. Ya, kakinya ayam diikat dengan rafia. Begitu dilemparkan, ayamnya berlari. Nah, begitu berlari, yang seolah-olah sudah ditangkap oleh danyangnya Brantas itu. Setelah berlari kurang lebih 10 meter, ayamnya ditarik kembali bawa pulang. Nomor satu, tentu saja ini dalam bahasa resminya, Allah itu pasti marah kalau ada sikap yang seperti ini. Dalam bahasa guyonannya, itu jin di situ selain senang juga kecewa. Kenapa? Wis digawe ditarik mana? Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka saya sarankan betul tinggalkan kesirikan-kesirikan yang melekat di awal-awal pernikahannya anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu pantas ditolong oleh Allah. Pantas ditolong oleh Allah. Jangan sampai awal pernikahan justru membuat Allah marah besar. Marah besar. Ada juga saya cerita yang lain ya, tambah-tambahan aja. Karena mumpung ingat. Ada yang waktu pernikahannya ditentukan hari hanya, tiba-tiba mendungnya tebel. Terus kemudian gerimis. Maka si pengatur acara itu kemudian mengatakan, mohon maaf ini, saya ngomongnya agak kurang sopan barangkali ya ini. Saya bingung memilih kata-kata. Si penata acaranya bilang kepada pengantin perempuan agar melepas celana dalamnya. Dan kemudian dilemparkan ke atas genting. Katanya hujan itu takut sama celana dalamnya perempuan. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Tidak ada contohnya. Tidak ada hadisnya. Jangan meruwet-ruwetkan kita ini dengan sesuatu yang harusnya tidak dibikin ruwet. Ya. Satu, anak laki-laki harus ketemu dengan anak perempuan. Nomor dua, agamanya baik. Selesai. Titik. Masya Allah ya. Enggak ribet. Masya Allah. Maka yang bisa saya sampaikan dengan seluruh kapasitas saya yang terbatas ini. Ya, mudah-mudahan ribut pada aspek. Sudah jelas nggih, Bunda Kanti? Insyaallah gitu ya.
Jadi awali yang baik sehingga perjalanannya itu akan baik gitu ya. Kalau perjalanannya bermasalah, coba tengok tadi ke depan apakah awal pernikahan itu tidak menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Salah satunya yang sudah disebutkan tadi. Baik, Ayah Bunda sekalian, saya baca chat nih. Mohon maaf untuk yang bertanya langsung bisa di-mute dulu. Saya bacakan chat dulu ya, 2 chat. Nanti kalau ada waktu akan saya lanjutkan untuk yang bertanya langsung. Ini dari Bunda Siti bertanya, Ustadz Suhadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kita mengarahkan anak-anak yang masih beranjak dewasa? Mereka sudah mengenal rasa suka dengan lawan jenis, tetapi jelas bahwa dalam Islam tidak boleh pacaran. Ya, bagus. Yang pertama, kalau anak penyenengan itu sudah mulai tertarik pada lawan jenis, harus disyukuri ya. Harus disyukuri lebih dulu, karena instingnya sudah benar. Jangan sampai nanti tertarik kepada sesama jenis. Ya. Karena kalau sudah tertarik pada sesama jenis, berarti itu ada masalah besar di dalam imannya, di dalam kejiwaannya. Nah, tanamkan betul bahwa proses menemukan jodoh dalam Islam itu tidak perlu harus berpacar-pacaran. Tidak perlu harus berpacar-pacaran. Karena merugikan kedua-duanya. Merugikan dua keluarga ini. Merugikan perempuan, merugikan juga laki-laki. Nah, mengapa anak-anak itu tertarik untuk berpacar-pacaran, tertarik untuk apa istilahnya ya, mendekati zina seperti itu? Karena nomor satu, penyebabnya adalah, ingat baik-baik ya penyebabnya ini, anak-anak itu teracuni pikirannya. Teracuni pikirannya. Racunnya bunyinya begini. Gak asik kon gak pacar. Kon ganteng ini, pernah ini terjadi pada anak saya. Anak saya terus kemudian curhat ke saya. Ya aku loh diolok-olok temanku ya, katanya aku ganteng tapi gak payu. Waktu SMA ya, diolok-olok temannya begitu. Aku katanya ganteng tapi gak payu, gak pacar. Astagfirullahaladzim. Setan itu ternyata membisikkan di telinganya anak-anak muda. Terus ketika ada orang tua melarang anak-anaknya pacaran, itu ada orang dewasa yang komentar begini. Alah kayak gak tahu nom ya niku. Kayak gak tahu nom. Itu racun juga. Jadi betapa banyaknya racun itu yang masuk ke dalam pikiran anak-anak sehingga perilakunya anak-anak jadi salah. Ya. Sehingga perilakunya anak-anak jadi salah. Jadi konsep muda itu rusak di kepalanya anak-anak. Akibatnya perilakunya menjadi rusak. Jadi kalau konsepnya benar, perilakunya jadi benar. Kalau konsepnya salah, perilakunya jadi salah. Ya. Nah, datangnya dari mana? Datangnya dari mana racun itu? Ya. Saya sebutkan saja terang beneran. Ada yang mengirimkan pemahaman melalui sebuah riset yang kemudian itu masuk ke dalam aspek ilmu psikologi, tentu saja tidak semua psikolog begitu, yang mengatakan bahwa masa muda adalah masa penuh gejolak masalah, masa-masa membangkang, masa-masa tertarik pada lawan jenis, masa mencoba-coba, masa mencari jati diri. Dan itu sumbernya katanya dari sebuah riset yang dilakukan oleh seorang psikolog ternama dari luar negeri yang kemudian diimpor ke Indonesia. Wallahi saya katakan, itu salah. Saya tidak mengatakan baik atau tidak baik ya. Itu salah. Jadi konsep seperti itu salah. Saya tidak mengatakan tidak baik, salah. Kenapa salah? Karena langsung bertabrakan dengan syariat. Langsung bertabrakan dengan syariat. Syariatnya anak itu bukan membangkang, tapi berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tuamu itu kafir sekalipun, diminta di dalam surat Luqman, insyaallah ya, ayat 14, 15 itu dibahas di situ. Berbaktilah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua.
Itu konsepnya anak. Tidak ada istilah membangkang, bantah, tidak ada. Tidak ada. Konsepnya itu adalah jauhi perbuatan zina. Bukan berdekat-dekatan. Nah, ini yang menjadi bermasalah itu adalah konsepnya yang salah, yang kemudian diimpor dan kita amini. Ingat baik-baik Bunda, Ayah, tidak setiap riset itu benar. Saya ulangi lagi, tidak setiap riset itu benar. Memang iya, riset itu menggambarkan suatu kondisi masyarakat tertentu. Tapi ingat, yang diriset oleh peneliti tadi itu adalah bukan di Indonesia. Juga bukan audiennya kaum muslimin. Andai kan risetnya itu dilakukan di pondok pesantren Gontor, itu akan berbeda hasilnya. Andai kan risetnya dilakukan di pondok pesantren, misalnya Tambak Beras, Jombang, itu akan berbeda hasilnya. Nah, ini risetnya di luar negeri. Dipercaya mentah-mentah masuk ke sini. Merusak otaknya anak-anak. Makanya otaknya anak-anak kemudian bilang, gak enom aku nek gak duwe pacar iki. Insyaallah. Gak keren aku gak duwe pacar iki, insyaallah. Kayak gak payu ae, insyaallah. Beracun. Kemudian orang tua, tetangga-tetangga takok. Ya. SMA rek wis ketok ayu ngono, di pacar gurung. Racun itu. Racun. Betapa banyaknya anak-anak itu minum racun. Makanya perilakunya jadi sempoyongan. Tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Antara benar disamarkan oleh syaitanir rajim itu. Maka doa yang perlu kita ajarkan untuk diri kita dan anak-anak itu adalah, hafalkan Bun ya, hafalkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu nyata benar di depan mata saya, ya Allah. Dan kuatkan saya untuk mengikutinya. Dan tunjukkan pula yang salah itu tampak salah di mata saya, ya Allah. Dan berilah saya kemampuan untuk menghindarinya. Doa ini penting. Supaya anak-anak terhindar dari racun-racun yang tampaknya ilmiah. Racun-racun yang tampaknya ilmiah. Ya. Maka ajarkan anak-anak dengan syariat-syariat yang sangat jelas. Kita muslim sayang, aturan agama seperti ini. Allah mengatur kita seperti ini ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kamu jadi anak-anak yang saleh. Teruslah istiqomah jadi anak yang saleh. Ayah doakan, bunda doakan. Mudah-mudahan kelak nanti jodohmu adalah jodoh yang salihah, yang taat sama kamu nanti ya, sebagai suami yang solid. Masya Allah. Beri anak-anak itu pengharapan dengan doa-doa kita. Karena anak-anak yakin doanya ibundanya itu adalah doa yang sangat luar biasa. Ya. Jadi bebaskan anak-anak dari racun. Gampangnya begini kalau kita mau ngomong kepada anak-anak. Anak-anak itu kan perlu bahasa yang lebih lugas. Kalau kamu nabrak tembok, nak, ya, jalan kemudian nabrak tembok, itu yang bendol batukmu, nak. Ya. Yang terluka mungkin hidungmu, bibirmu, ya, bendol, menyonyong. Itu kalau kamu nabrak tembok. Nah, kalau kamu nabrak syariat, nah, yang rusak itu hidupmu, nak, nanti ya. Rusak itu hidupmu. Bukan sekadar fisikmu ya, yang rusak itu hidupmu. Maka hati-hati ya. Kalau kamu kecelakaan menabrak tembok, bendol saja batukmu. Tapi kalau kamu menabrak syariat, naudzubillah min dzalik, rusak hidupmu, nak ya, rusak hidup. Maka sungguh-sungguh persiapkanlah anak-anak kita untuk taat pada syariat. Anak laki-laki kita taat pada syariat. Anak perempuan kita taat pada syariat. Sehingga nanti anak-anak perempuan kita itu bisa taat sama suaminya. Dan suami ini pantas ditaati oleh istrinya karena suami ini taat pada syariatnya Allah. Pantas ditaati. Betapa banyak ibu-ibu mengeluh, suami saya Ustaz, suami saya. Betapa banyak para suami mengeluh, istri saya Ustaz, istri saya Ustaz, tidak taat sama saya. Ya saya sebalik bertanya, apakah dirimu taat kepada Allah? Sholatnya 5 waktu, membaca Al-Quran. Kalau tidak taat, sesungguhnya engkau masih belum pantas ditaati. Nah, jika semuanya kembali kepada syariat, insya Allah hasilnya bermutu. Hasilnya bermutu. Tapi jika kita mulai dengan menabrak syariat, bahkan menabrak syariatnya itu bertahun-tahun, ya, pacarannya 10 tahun. Astagfirullahaladzim.
kemudian prosesi kenalan, padahal sudah kenal ini ya, prosesi kenalan, hitung-hitungan hari itu, ya saling mengeluarkan jagoan matematikanya ya, dari pihak perempuan mengeluarkan jagoan matematika yang ini, dari pihak laki-laki mengeluarkan jagoan matematika yang ini, kemudian berunding keras. Astagfirullahaladzim, ribet betul. Ya, syariatnya mengatur dengan mudah. Kalau memang diatur dengan mudah, ya kita ikuti dengan mudah, jangan dipersulit. Ya, insya Allah. Insya Allah kalau kita semuanya taat sama syariat, selamat. Ini ada kalimat baik bisa jadikan status ya. Taat syariat, selamat. Insya Allah. Begitu Ustaz Lutfi, insya Allah. Enggak. Masya Allah. Taat syariat, selamat ya. Baik, ayah bunda sekalian, tadi pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan persiapan ya putra putri panjenengan untuk menikah. Insya Allah IKADI Sidoarjo akan juga menyelenggarakan kajian pranikah berseri juga yang akan dilaksanakan setiap Jumat malam. Jadi ya bunda sekalian, kalau Senin malam itu adalah kajian pramantu untuk sesepuh orang tua yang sudah sepuh-sepuh ini, gitu. Nanti hari Jumat malam itu kajian pranikah bagi ayah bunda yang memiliki putra putri yang sudah beranjak dewasa. Ayo supaya tertata, ayo supaya terhindar dari hal-hal yang buruk, supaya on the track, on the syariat, bisa diikutkan di kajian pranikah hari Jumat, insya Allah. Tunggu kabarnya, link Zoom-nya oleh PD IKADI Sidoarjo. Baik, ayah bunda sekalian, Ustadz ini satu pertanyaan terakhir. Ustadz banyak sekali Ustadz pertanyaan Ustadz di seri satu ini Ustadz, tapi kita simpan dulu. Nanti ayah bunda bisa menyimak kembali untuk Senin depan ya. Saya ambilkan satu pertanyaan yang mungkin ini penting sekali untuk kita bisa tahu. Baik Ustadz, tadi kan dikatakan bahwa memilih mantu atau memilih calon suami atau istri itu kan secara syariat itu kan lihat dari kecantikannya, hartanya, nasabnya, tapi yang utama itu adalah baik agamanya, dari agamanya. Ini ada pertanyaan dari, mohon maaf ngapunten, ini namanya Bayu Sitio Asi. Saya rasa bunda ini ya, Bunda Bayu Sitio Asi. Bagaimana Ustadz cara mendeteksi calon mantu itu baik agamanya Ustadz? Nah, ini pertanyaan terakhir Ustadz ya. Untuk pertemuan malam ini, mohon maaf ya bunda sekalian, nanti yang lainnya kita akan singgung di Senin malam yang akan datang. Baik, saya jawab singkat ya. Ini juga termasuk pengalaman saya ketika mendeteksi menantu saya ya, insya Allah. Jadi ketika kenalan, pertanyaan saya langsung fokus pada yang ini. Sholat 5 waktu? Ya, insya Allah, alhamdulillah. Membaca Al-Quran? Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Saya sudah lega, bukan main. Sholat 5 waktu itu sudah istimewa, luar biasa. Pertanyaan berikutnya, saya tanya begini. Nanti, jika saja sudah menikah, mau ngaji secara rutin bersama mertuamu atau bersama ustadz yang lain? Insya Allah siap. Masya Allah, sudah ada potensi baik itu ya. Saya terima. Saya terima. Walaupun dia belum lulus kuliah, saya terima. Masya Allah ya. Kenapa? Saya memilih mengizinkan anak-anak saya untuk menikah lebih cepat. Karena saya dulu pun juga menikah cepat, umur 23 tahun saya. Karena saya ingin berharap betul kepada Allah, berdoa. Anak-anak kita itu tidak akan sempat bermaksiat. Jangan sampai anak-anak kita sempat bermaksiat. Karena sangat besar dosanya yang akan kita tanggung bersama. Menikah menyebabkan dia tidak menjadi maksiat. Itu bukan berarti saya mendorong-dorong untuk disegerakan semuanya anak-anak ya. Jika dia sudah tampak menginginkannya, tanda-tandanya segerakan. Segerakan. Saya tanya kepada anak laki-laki saya, baru bekerja 3 bulan.
Le, segera menikah ya nak. Aduh ya masih 3 bulan ya, belum ada modal. Masya Allah buat nikah. Modal apa nak? Ya nanti buat proses-proses yang lain-lain itu kan butuh modal ya. Insya Allah. Jangan dipikirkan modalnya sekarang. Ada enggak kira-kira yang bisa dinikahi? Insya Allah. Coba kamu lihat-lihat di sekitarmu itu. Kalau kamu bilang sudah tidak ada, ayah yang akan carikan ya. Bunda yang akan carikan. Siap ya? Insya Allah ya. 1 minggu berikutnya dia mengajukan, ya kalau yang ini gimana ya? Yang mana? Nih lihat fotonya, insya Allah. Ayah kasih tahu itu FB-nya, kasih tahu IG-nya. Ayah telusuri dulu, insya Allah. Nah, kelihatannya baik. Kamu sekarang juga ya berangkatlah ke orang tuanya sendirian. Tidak perlu harus ada anak itu ikut. Sendirian ke sana. Temui yang gentle kepada bapaknya. Dan mintakan izin kepada ayah ini untuk bertemu dengan anak perempuan itu. Ketika diizinkan, saya temui, saya tanya, sholatnya, membaca Al-Quran, mau nggak nanti meningkatkan kapasitas keilmuan agama itu dengan mungkin kelak mertuamu atau ustadz-ustadz yang lain? Insya Allah siap. Selesai. Sudah selesai. Dan prosesi pernikahan anak saya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Hanya dalam waktu hari Kamis melamar, hari Jumat dinikahkan. Selesai. Tidak ribet, nggak pakai ngitung-ngitung yang ribet gitu ya. Biayanya murah. Masya Allah. Biayanya murah sekali ya. Biayanya murah sekali. Yang terpenting anak ini satu ya, jangan sampai dia punya peluang untuk bermaksiat. Kenapa? Karena secara kelelakian, gelora birahinya sudah bisa tampak. Secara perempuan, saya yakin juga hal yang sama ada. Harus dijaga. Baik dengan puasa, ataupun dengan cara segera dinikahkan. Ya. Allah yang akan tolong. Allah yang akan tolong. Insya Allah Allah yang akan tolong. Kenapa? Karena Allah sudah janji tadi kan ya. Kalau miskin, maka Allah yang kayakan. Mirip seperti kita dulu. Pernikahan kita dimulai dari nol ya. Kayak tukang bensin itu ya dimulai dari nol ya. Rantang gak duwe, piring gak duwe, insya Allah kasur gak duwe, insya Allah. Dan alhamdulillah sekarang dicukupi oleh Allah semuanya. Saya kira Ustaz Lutfi, host kita ini juga mengalami hal-hal yang tidak jauh-jauh berbeda. Mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya. Sama Ustaz. Minus mungkin ya malahan. Masya Allah. Oke, cukup mengatakan dulu. Insya Allah nanti yang lain-lain kita lanjutkan pada luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ustaz Suhadi Fajares sebagai pengasuh kajian Harmoni Cinta Pramantu. Ya Bunda sekalian, Bapak Ibu sekalian, waktu pula yang harus mengakhiri. Ingatkan kembali bahwa kajian ini berseri. Insya Allah Senin depan akan kita lanjutkan. Kita mulai jam 19.30 dan selesai maksimal jam 20.30 sehingga ya Bunda bisa menyiapkan diri dan tidak membebani waktu yang cukup panjang untuk mendengarkan kajian, tapi insya Allah sangat-sangat berbobot dan bermanfaat bagi perjalanan hidup kita semua. Ya Bunda sekalian, kami mengingatkan bahwa PDIK di Sidoarjo juga mengadakan kajian pranikah ya juga berseri yang akan diselenggarakan setiap hari Jumat malam. Tunggu flyernya, tunggu informasinya terkait dengan kegiatan tersebut. Dan PDIK di Sidoarjo juga ada kegiatan setiap pagi, ya kajian kitab dan juga setiap akhir pekan itu ada kajian bahasa Arab. PDIKD berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat Sidoarjo pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga kita semua bareng-bareng meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup kita melalui ilmu yang kita dapatkan dari sari-sari dari para pemateri kita. Baik, ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, kita cukupkan sekian. Sekali lagi kami mohon maaf selaku moderator yang membawai acara ini. Ada banyak pertanyaan yang tidak bisa kami sampaikan.
disimpan, kita akan sampaikan kembali di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minasyiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz Haji. Matur nuwun Ustaz. Nuhun semua ya bunda sekalian bisa meninggalkan Zoom. Saya mohon izin satu Lutfi nggih. Ustaz, monggo. Host bisa ditutup. Nuhun sekalian. Siap Pak MC.